Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafika dengan NIM 24050 1501016, mahasiswa semester 3 dari kelas PBSIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video storytelling dengan tema perjalanan sistem pendidikan Indonesia. Video ini akan mengajak kita untuk menelusuri jejak panjang pendidikan di negeri kita, mulai dari masa kolonial hingga era merdeka belajar. Setiap bangsa memiliki cerita tentang bagaimana pendidikan membentuk jati diri dan arah masa depannya. Di Indonesia, pendidikan bukan sekedar proses belajar di ruang kelas, melainkan perjalanan panjang yang penuh tantangan, perjuangan, dan transformasi. Dari masa kolonial hingga era digital, sistem pendidikan kita terus berkembang, mencerminkan semangat bangsa untuk mencerdaskan kehidupan. Mari kita telusuri bersama perjalanan sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia sangat terbatas dan diskriminatif. Sekolah-sekolah seperti LS dan HIS hanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan kaum priai. Rakyat jelata hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Tujuan utama pendidikan kali itu bukanlah untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, melainkan untuk memenuhi kepentingan kolonial, mencetak tenaga kerja murah dan loyal kepada pemerintah Belanda. Kesenjangan ini membuat pendidikan menjadi simbol ketidakadilan. Namun, justru dari itu keterbatasan inilah muncul. Kesadaran bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan diri dari penjajahan. Semangat perlawanan terhadap diskriminasi pendidikan melahirkan tokoh-tokoh besar yang memperjuangkan hak belajar bagi semua. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara yang pada tahun 1922 mendirikan Taman Siswa. Sekolah ini menjadi wadah bagi rakyat untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal ing ngarsa sungtulada ing madya mangunkarsa tuturi handayani hingga kini menjadi landasan pendidikan nasional. Pendidikan pada masa pergerakan nasional bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membangkitkan kesadaran kebangsaan dan memperkuat identitas Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah mendirikan sekolah rakyat, memperluas akses pendidikan, dan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan bangsa yang merdeka. Meski sarana dan prasarana masih terbatas, semangat belajar masyarakat sangat tinggi. Guru-guru dengan penuh dedikasi mengajar di sekolah sederhana, bahkan di bawah pohon atau di balai desa. Pendidikan menjadi simbol harapan baru bahwa bangsa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain melalui ilmu pengetahuan. Memasuki era reformasi, sistem pendidikan Indonesia menghadapi tantangan baru, globalisasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kreatif serta kritis. Pemerintah melakukan berbagai pembaruan kurikulum, mulai dari kurikulum 1944, kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2013, hingga kini kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka hadir dengan semangat memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai minat dan bakat mereka. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan sekadar memberi materi. Pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada hafalan, melainkan pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Era ini juga ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Siswa dapat mengakses sumber belajar dari seluruh dunia, menjadikan pendidikan semakin terbuka dan inklusif. Perjalanan panjang sistem pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan adalah fondasi bangsa. Dari masa kolonial yang penuh diskriminasi, masa pergerakan nasional yang penuh semangat, masa kemerdekaan yang penuh harapan, hingga era reformasi yang penuh inovasi. Satu hal tetap sama, pendidikan adalah jalan menuju bangsa depan yang lebih baik. Hari ini dengan semangat merdeka belajar, kita diajak untuk terus memperjuangkan pendidikan
yang berkualitas, adil, dan relevan dengan zaman. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang mencetak generasi pintar, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, berbudaya, dan siap menghadapi tantangan dunia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.